Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya dalam mata kuliah Sistem Analysis and Design atau Design Operating System. Kali ini kita masuk ke chapter ke-6 ya. Untuk temanya adalah data modeling by using ERM ya. Ini cara Bapak share dulu materinya. Materi kita kali ini itu data modeling by using entity system model. Oke, kita masuk ya sekarang data modeling by using entity recursive model. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita akan coba review dulu ya materi yang ada pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada di FD element, kemudian daftar deadline, di example, application, serta di FD tool ya. Masuk ke materi review dulu ya. Ini untuk data flow diagram kemana sudah kita jelaskan. Data flow diagram use various symbols to show how the system transform inputs data into usable information. Jadi tetap sama ya, data kita proses menjadi information dan prosesnya itu kita gambarkan dengan tools yang namanya DFD ini. DFD show how data move through an information system but does not serve methodology or processing steps. Jadi fokusnya di sini adalah pada flow-nya. Jadi tidak digambarkan logik dan proses step atau langkah-langkahnya ya. Pada DFD itu dikenal dua grup kelompok. Yang pertama namanya grup Jane and Sassen, yang kedua DeMarco dan Jordan ya. Kalau digambarkan seperti ini, yang membedakan itu pada entitas ya. Pada proses. Kalau pada Jane Charson dia berbentuk segi empat, ada elipsnya, tetapi kalau pada Jordan dia full elips atau bulat juga boleh ya. Kemudian yang membedakan juga ada data store seperti ini ya, yang Jordan lebih simple, sedangkan yang sama itu adalah data flow, sama-sama anak panah, dan entitas sama-sama segi empat. Oke, lanjut. Pendekatan pada DFD itu cenderung top down approach. Jadi dimulai dengan proses yang paling konteks ya, yang paling global. Baru nanti dipecah menjadi subproses, dan setiap subproses dipecah lagi menjadi subproses lagi. Gitu ya. Kemudian ini sampel bagaimana ilustrasi relationship antara DFD ya. Pada pemecahan DFD sangat diperhatikan balancingnya ya. Jadi misalnya kalau pada bagian atas dia memiliki satu input dua output, maka di bagian bawah dia juga harus memiliki misalnya satu output dan dua input. Oke, sekarang baru kita masuk ke yang kali ini ya. Tujuan dari pembelajaran kali ini kita harus menjelaskan apa itu ERM, kemudian model ini menggunakan tools namanya ERD ya, elemennya apa saja, kemudian relationship ya, cardinality, modality, sampai membuat ERD ya. Ini agenda pembelajaran kita. Nah, sekarang kita masuk ya. Data model show the people, place, and field of interest to an organization and the relationship. Jadi kalau pada data flow diagram itu fokusnya alur informasi, tetapi kalau pada data model di sini adalah hubungan antar data.
data tadi diambil dari apa, objek-objek yang ada pada suatu instansi atau pada suatu konsep. Kemudian ada istilah logical data model. So the organization of data without indicating how it's stored, create, or manipulated. Jadi logiknya, hubungannya seperti apa ya. Sedangkan physical, show data will actually stored in database. Sedangkan normalisasi adalah proses analysis to check for data redundancy. Nah, data harus dibuat efektif dan efisien, dia tidak boleh mengalami redundancy, kecuali pada data-data tertentu, misalnya pada primary key ya. Nah, kemudian ada istilah relationship model atau model keterhubungan ya. Nah, ini menurut Ramakrishnan dan Devki pada tahun 2000. Relational model is very simple and elegant. Database is collection of one or more relation. Nah, jadi katanya database itu kumpulan lebih dari satu relasi. Where each relation is a table. Nah, jadi setiap relasi itu akan menjadi table. Table with row and columns. Di mana masing-masing tabel itu akan terdiri dari sejumlah baris dan kolomnya. Sama ya, ada tambahan kata-kata dia menggunakan flat file of record. Jadi ada istilah lain adalah flat file of record. Nah, record nanti terdiri dari sejumlah fields ya. Fields itu adalah kolom-kolom atau atribut dari data yang akan kita gambarkan ya. Relationship database model dan database model form the basis of ERD. Nah, jadi ada istilah lagi, entity relationship diagram ya. Dia represent conceptual database as viewed by end users. ERD depict the database main components. Ada komponen ERD-nya, katanya entitas, atribut, dan relationship. Entitas di sini nanti akan menjadi table, atribut akan menjadi field, dan relasi jadi hubungan dari antar entitas tadi. Nah, ini contohnya kalau digambarkan relationship model itu seperti ini. Jadi flat table, dia memiliki kolom. Ya, kolom ini akan menunjukkan field atau atribut ya. Nah, kemudian masing-masing memiliki baris berisi data satuan ya. Nah, itu adalah namanya tuple ya. Sedangkan nama relationship atau nama tabelnya contohnya adalah students. Jadi mahasiswa itu bisa kita lihat dari name-nya, nomornya, nomor teleponnya, alamatnya, office phone-nya kalau dia ada, usia, dan GPA-nya berapa. Itu sampel di sini ya. Nah, sedangkan entity relationship diagram, picture showing the information created, stored, and used by business system. Entities represent people, places, and things of interest to the relationship. Jadi nama table itu bisa merujuk ke orang, tempat, atau benda juga boleh ya. Sedangkan garis di antara entitas menunjukkan hubungan antara entitas. ERD biasanya dijadikan salah satu alat untuk show business rule, aturan business rule gitu ya. Misalnya ya, a product must exist before it can be sold. Suatu produk baru bisa dijual kalau dia sudah ada. Artinya kalau mau membuat transaksi penjualan maka table produknya harus dibuat terlebih dahulu ya. Atau ERD symbol can show when one example of an entity can be related to only one or many example of another entity. Contohnya, one doctor can have many patients. Each patient may have only one primary doctor. Jadi kalau kita punya dokter keluarga, biasanya kita hanya terhubung dengan satu dokter keluarga itu saja. Tapi dokter keluarga itu bisa terdiri atas banyak pasien misalnya. Nah, ini example-nya ya. Jadi pada table pasien, kita lihat dia memiliki field, kode pasien, nama akhir, nama awal, alamat, nomor telepon ya. Kemudian pasien ini memiliki diagnosa ya. Nah, diagnosanya didapat dari appointment. Diagnosa itu sendiri menunjukkan health problem, masalah kesehatan. Masalah kesehatan itu nanti berelasi lagi dengan contohnya symptom, gejala. Kemudian setiap pasien akan memiliki medical history atau catatan histori kesehatannya ya. Nah, sekarang kita baru masuk ke ERD element. Jadi sudah disebutkan ERD element yang pertama itu entitas atau entity ya. Bisa orang, tempat, atau benda ya. Biasanya dia punya singular name ya. Nah, diawali dengan capital letter. Seluruhnya all capital letter ya. Bisa juga ada pengenal
should contain more than one instance of data. Ya, jadi untuk ID F1X gambarnya seperti ini, untuk chain seperti ini gambarnya, untuk crossfoot seperti ini. Begitupun dengan atribut ya. Kalau entity name dia tetap segi 4, tapi dia tidak ada identifier ya. Nah, kemudian disebutkan atributnya apa aja. Tapi kalau chain hanya elif saja, sedangkan pada crossfoot mirip seperti ID F1X ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan relationship itu adalah garis penghubung ya. Atau kalau pada chain dia menggunakan seperti ini, gambar ketupat atau diamond. Nah, sebenarnya baru kita masuk ke contoh dari entitas dan instant ya. Kalau dia entitas dapat dibayangkan sebagai suatu bingkai kira-kira ya, atau cangkangnya. Misalnya kita punya table ya, entitas diambil dari entitas pasien yang kita ambil contoh tadi ya. Nah, di sini berarti contoh pada orang ya, table orang. Nah, instantnya siapa? Nah, table kan baru kosong aja, sama seperti mahasiswa ya. Nah, instantnya siapa? Satu objek pasien itu, misalnya John Smith. Ya, instant kedua misalnya Susan Jones. Yang ketiga Peter Coates ya, Dale Turner dan Pat Turner. Jadi ada 5 instance di sini. Ya, jadi yang spesifiknya, pasien spesifiknya. Sedangkan atribut adalah information capture about an entity. Only those used by organization should be included in the model katanya ya. Jadi hanya yang terlibat saja. Attribute name are nouns. Biasanya atribut katanya menggunakan noun kata benda. Sometimes entity name is added at the beginning of the attribute name. Jadi kalau misalnya ada pasien tadi, pasien dot first name. Artinya atribut first name milik pasien. Seperti itu ya. Kemudian ada identifier, dia consists of one or more attribute that can uniquely identify each instant of the entity. Jadi identifier harus yang unik, tidak boleh sama ya. Kemudian ada relationship ya, association between entitas yang menghubungkan entitas satu dengan entitas yang lain menggunakan line kalau di sini ya. Kemudian cenderung menggunakan verb atau kata kerja ya. Kemudian nanti ada lagi istilah cardinality. Nah, cardinality ini merujuk ke jumlah seberapa banyak instan dari satu entitas bisa berelasi dengan instan entitas yang lain. Gitu ya. Tadi contohnya kan satu dokter bisa memiliki banyak pasien. Nah, bagaimana instan dokter dengan instan pasien itu detail hubungannya. Itu namanya derajat cardinality ya. Kemungkinannya bisa one to one, jadi satu ke satu. Nah, gitu ya. Misalnya satu sopir membawa satu mobil, ya kan? Atau satu penonton membeli karcis untuk satu kursi. Nah, jadi dia hubungannya one to one. Bisa juga one instant refer to more one instance gitu ya. Contohnya tadi satu mobil berisi banyak passenger atau penumpang. Atau satu studio bioskop terdiri atas banyak penonton. Boleh juga seperti itu. One or more instant bisa juga refer one or more instant in the related entity atau kodenya many to many ya, bisa M to M atau M to N. N is numbers, sama hukumnya banyak ke banyak. Nah, contohnya banyak pelanggan bisa membeli banyak barang. Nah, contohnya ya. Kemudian ada modality ya, refers to the minimum number of time that an instant is in one entity can be related to an instant in another entity. Jadi nilainya seberapa minimalkah isinya ya. Nah, jadi ada isinya satu atau bisa juga zero. Ya. One mean that an instant in the related entity must exist for an instant in another entity to be valid. Nah, tadi contohnya ya, kalau misalnya pasien mau diperiksa, dia harus ada dulu dokter. Kalau misalnya barang akan dijual, maka barangnya harus diadakan dulu. Nah, seperti itu ya. Kalau mau diagnosa pasien, maka pasiennya harus diadakan dulu. Nah, ya, maka table dokternya harus diadakan dulu. Nah, seperti itu ya. Untuk dokter dia harus minimal satu ya. Tetapi kalau pasien dia boleh zero. Tetapi kalau pasien dengan pemeriksaan, pasiennya yang harus satu ya. Pemeriksaannya boleh zero atau historinya boleh zero. Ya. Kemudian ada lagi istilah metadata ya. Ini bisa dipelajari sendiri, tetapi di sini dijelaskan ya. Dia information about component of the model. Kalau contohnya ya. Kalau dalam
suatu field, misalnya nama ya. Nama itu ternyata masih bisa kita pecah menjadi nama awal, nama tengah, dan nama akhir. Contoh dari metadata ya. Oke, ini contoh example-nya. Nah, sekarang bagaimana membuat ERD ya. Nanti ada sejumlah tool yang kita berikan sampelnya. Drawing the ERD is iterative process of trial and revision. Apalagi zaman dulu pada saat toolnya masih sedikit ya. Tapi kalau sekarang dia sudah lumayan canggih ya, toolsnya banyak sekali. ERD can become quite complex katanya, boleh juga ya. Apalagi kalau datanya banyak. Langkah-langkahnya ada 3. Identify the entitas ya. Jadi siapa orangnya, siapa thing-nya ya. Nah, kemudian add appropriate attribute for each entity. Nah, kita tentukan atribut masing-masing. Kalau dokter berarti kode dokter, nama dokter, keahlian ya. Kalau mahasiswa berarti name ya, namanya ya, dan seterusnya. Draw the relationship that connect association. Dihubungkan apakah one to one, one to many, atau many to many ya. Tipsnya bisa dibaca nanti. Nah, ini example-nya kalau pada contoh lainnya pada CD entitas ya. Jadi entitas compact disk yang wajib ada compact disk. Nah, ditambahkan tanda bintang. Tanda bintang artinya primary key atau penanda ya, atau pembeda antara satu CD dengan CD yang lain. Ada title, ada artisnya, ada length, durasinya berapa banyak ya, berapa jumlahnya, dan berapa harganya. Nah, ini example-nya lagi, misalnya compact disk berhubungan dengan marketing material. Nah, jadi maksudnya kalau kita mau menjual compact disk, kita akan lakukan juga marketing. Jadi marketing dengan menggunakan bisa pakai acara di televisi barangkali, atau pakai email, atau pakai pamflet. Nah, ini isinya ada type, description, email, dan content ya. Nanti dia akan terhubung ke bagian CD. Sebaliknya CD itu sendiri memiliki vendor ya. Nah, jadi misalnya lagu tertentu itu diproduksi oleh perusahaan tertentu ya. Jadi perusahaan mana yang semacam produsennya ya. Dia memiliki atribut berupa vendor name ya, address, city, state, zips, contact, phone, dan seterusnya. Nah, ini example yang lebih rumit lagi. Toolsnya itu ada macam-macam ya. Ada DB diagram IO, draw IO, lucid charts ya, SQL DBM, quick DBD, DB scan, dbdesigner.net, Visual Coding, Tutor, data itu banyak sekali. Tapi untuk contohnya nanti Bapak ambil contohnya dari ERD Plus. Tetapi kamu tidak boleh menggunakan ERD Plus lagi ya. Jadi harus pilih salah satu ini di grup. Nanti kita tentukan siapa yang duluan, dia akan menggunakan ERD Tools itu ya. Oke, ini kesimpulannya biasanya juga tetap sama ya, dia menggunakan top down approach ya. Oke, nah untuk assignment-nya ini berarti assignment ke 6 ya. Assignment ke-6 tapi untuk forum ke-7 ya. Nah, kamu diminta menggunakan fit from ERD by using chain diagram. Provide at least 3 table. Draw by using ERD plus and another tool. Jadi pakai ERD plus dan satu contoh ya. Untuk name-nya sama, plus dikasih kode 06 ya. Cara kode hari ini kita tambahkan ARM di depan di seterusnya ya. Untuk contoh ini Bapak tampilkan sampel data modeling menggunakan ini ya, ERD plus. Sesuai dengan namanya, maka kamu tinggal type aja ERD plus ya di browser kamu ya. Nah, nanti gambar logonya seperti ini. Gambar logonya seperti ini. Ini nama alamatnya ya, erdplus.com untuk seperti ini. Kemudian kalau sudah kamu lakukan sign up ya. Setelah itu isi data kalian ya. Kemudian create new account. Kalau sudah memiliki account, kamu lakukan login dengan email dan password yang sudah kamu masukkan.
kadangkala kalau diperlukan berarti dia perlu confirm, berarti kamu harus buka email yang kamu daftarkan ya. Ini ada menunya seperti ini, menu secara umum ya. Ada tanda plus nanti itu untuk menambahkan ini diagramnya ya. Di sini ada ERD, kemudian reference scheme dan start scheme. Kita ambil yang paling atas. Jadi ERD plus itu bisa dibuat 3 ya, membuat salah satu dari ini kita pakai yang paling atas ERD diagram. Kalau muncul maka dia jadi seperti ini tampilannya. New AR diagram ya. Kemudian kalau sudah baru kita mulai klik open ya, muncul. Maka muncul seperti ini ya, maka ada kata-kata entitas ya, lihat ya. Select, kemudian kita pilih entitas ya. Kamu klik satu kali maka muncul segi 4, klik ya. Kemudian kalau sudah baru nanti ada atributnya di sini ya, bisa kita edit. Statusnya bagaimana, apakah dia regular, apa weak atau associate. Untuk contoh di sini yang regular, tapi dia yang strong ya. Kalau sudah beratribut dan ditambahkan atribut pertama ya, contohnya di sini student ID. Kemudian boleh kita tentukan klik misalnya unique, kalau dia primary key kita tambahkan atribut kedua, kita tambahkan bisa juga atribut dari atribut ya, contohnya tadi name ya. Dengan cara yang selanjutnya kita tambahkan middle name, last name, baru kita tambahkan atribut yang ketiga, kemudian baru entitas yang selanjutnya. Selanjutnya dengan cara yang sama kita beri dia primary key. Untuk contoh di sini department ya, atau prodi apa, jurusan apa ya. Dan seterusnya. Yang ketiga baru kita tambahkan relationship ya. Relationship di sini contohnya register, artinya seorang siswa akan terdaftar hanya pada satu seorang siswa itu dengan NIM yang berbeda akan terdaftar pada suatu departemen. Seperti kalian boleh saja kalian terdaftar di sistem informasi ya, melalui NIM kalian yang kodenya 141. Artinya kalau kalian mau kuliah lagi pada yang lain, kamu harus menggunakan NIM yang berbeda. Itu maksudnya, jadi instannya harus spesifik satu ya. Nah ini contoh ya ERD ya. Sedangkan yang lainnya itu harus kamu buat mirip dengan ERD. Nah bagaimana? Jelas? CRM entitas relationship ada ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Diharapkan kalian bisa memakai minimal 2 tools ya, satu ERD plus, satu tools lainnya yang akan kita share nanti di grup ya. Cara penggunaannya ada pada slide yang kedua tadi ya, mulai dari alamatnya, apakah dia perlu di-download atau tidak, bagaimana sign up, login ya, kemudian bagaimana kamu set entitasnya, atribut, relationship dan seterusnya. Minimal 3 table ya, minimal 3 table. Oke, ada pertanyaan dari sini? Jelas? Halo? Jelas, Pak. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada, Pak. Suaranya kedengaran? Siti Rizkian? Nggak, Pak. Nggak ada pertanyaan. Oke, kalau jelas nanti boleh kamu buka-buka lagi rekamannya ya. Sampai di sini, jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa minggu ini minggu ke-7 ya, minggu ke-7 chapter 6. Minggu depan kita meet materinya sampai di akhir. Jelas ya? Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.